Kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, itu kan mengatur bahwa setiap keputusan atau tindakan penyelenggaraan pemerintahan itu kan berbasis azas legalitas atau berbasis ketentuan perundang-undangan begitu. Sehingga kalau kita bicara penyelenggaraan ibadah haji, maka tentu kita akan lihat peraturan perundang-undangan yang mengatur soal penyelenggaraan ibadah haji. Ini kan lebih tepatnya kita akan lihat undang-undang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh kan begitu. Nah, ketika kita melihat undang-undang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, di situ kita akan menemukan ada kewenangan yang diberikan kepada pemerintah dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji. Nah, inilah yang kita sebut sebagai azas legalitas atau basis hukum yang digunakan oleh eh, pemerintah dalam melakukan penyelenggaraan ibadah haji, yang salah satunya adalah soal penetapan kuota. Di dalam Undang-Undang 8 2019 itu soal penyelenggaraan ibadah haji, kalau kita lihat secara lebih detail, undang-undang ini mendefinisikan bahwa menteri yang dimaksud dalam undang-undang itu adalah menteri yang menjalankan urusan agama. Artinya, ketika kita bicara penyebutan kewenangan pemerintah di dalam rangka menyelenggarakan ibadah haji, maka itu menjadi ruang lingkup kewenangan umum dari Menteri Agama. Nah, kewenangan spesifiknya misalnya soal penetapan kuota. Kuota jemaah haji itu diatur dalam pasal 8 ayat 1, dikatakan bahwa jemaah haji diberangkatkan berdasarkan kuota haji Indonesia. Di dalam pasal 8 ayat 2-nya diatur bahwa kuota haji Indonesia ditetapkan oleh menteri. Nah, tadi dalam definisi menteri yang dimaksud adalah Menteri Agama. Sehingga kalau kita ingin menjawab pertanyaan tadi, sebetulnya lembaga mana atau pejabat mana yang berwenang menetapkan kuota haji Indonesia? Jawabannya jelas dan terang di dalam pasal 8 ayat 2 itu merupakan kewenangan Menteri Agama. Kemudian kalau kita kaitkan dengan ketentuan di pasal 9 ya, ini berkaitan dengan kuota tambahan sebetulnya. Di dalam pasal 9 itu juga dinyatakan bahwa kewenangan penetapan kuota tambahan dalam hal terdapat kuota tambahan itu juga menjadi kewenangan menteri. Jadi kalau kita lihat pasal 8, pasal 9 ini bicara kuota haji dan kuota tambahan, hanya Menteri Agamalah yang berwenang menetapkan kuota haji itu. Nah, dalam perspektif hukum administrasi negara, kewenangan seperti ini disebut kewenangan atribusi. Di dalam Undang-Undang Administrasi Negara itu, kewenangan atribusi itu adalah kewenangan yang diperoleh langsung dari undang-undang. Nah, ini jelas Menteri Agama memperoleh langsung kewenangan dari undang-undang. Kemudian, bagaimana menggunakan kewenangan atribusi? Di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan di pasal 12 dinyatakan kewenangan yang bersifat atribusi harus dilaksanakan langsung oleh pejabat yang bersangkutan. Nah, artinya Menteri Agama memang harus melaksanakan langsung kewenangan penetapan kuota haji itu. Jadi kewenangan ini tidak dibagi begitu, kewenangan penetapan itu. Jadi ini eksklusif menjadi kewenangan Menteri Agama secara atributif. Iya, memang kalau kita bisa menjawab kewenangan penetapan kuota haji, sebetulnya kita juga bisa menjawab soal eh, ketentuan pasal 64 yang menyatakan kuota haji khusus sebesar 8% tersebut ya. Eh, kita baca di pasal 64 dinyatakan bahwa kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8% dari kuota haji Indonesia. Nah, artinya frasa kuota haji khusus ditetapkan 8% itu kan artinya ada semacam batasan atau threshold kuota untuk haji khusus. Nah, dari mana kuota itu diambilkan? Tentu itu pertanyaannya. Ketentuan pasal 64 itu menyatakan kuota haji khusus yang ada batasan 8% itu dihitung dari kuota haji Indonesia. Atau dalam pengertian dihitung dari kuota dasar yang merujuk pada pasal 8 ayat 1 dan ayat 2. Jadi menghitung 8% itu dikaitkan secara sistematis dengan ketentuan pasal 8 ayat 2 soal kewenangan menteri menetapkan kuota haji Indonesia atau dalam bahasa saya ini kuota dasar ya, kuota default. Kemudian dari situlah dihitung 8%.
Nah, bagaimana dengan ketentuan pasal 9 yang mengatakan ada kuota tambahan? Apakah Hmm. pasal 64 8% itu Ya. juga dihitung dari kuota tambahan? Nah, Hmm. ini tidak demikian maknanya. Karena Hmm. pasal 9 itu bukan pasal default. Pasal Hmm. 9 itu bukan pasal pokok soal kuota. Pasal 9 itu adalah pasal alternatif karena pasal 9 baru bisa diterapkan jika ada penambahan kuota. Ini tidak Hmm. pasti begitu ya. Ya. Hmm. Sifatnya alternatif. Nah, sehingga angka pasti 8% itu tidak bisa disandarkan pada sesuatu yang tidak pasti. Hmm. Pasal 864 itu angkanya pasti 8%. Ya. Dari mana Hmm. diambilkan? Dari kuota haji yang Betul. pasti yang diatur dalam pasal 8. Nah, Hmm. ketentuan pasal 9 soal kuota tambahan ada atau tidak ya, berapa jumlahnya itu di luar pengaturan atau jangkauan pasal 64. Karena sifat ketidakpastian pasal 9 tadi, kan ini bergantung sepenuhnya kepada dalam tanda kutip bahasa saya itu kemurahan hati atau kebaikan dari pemerintahan kerajaan Arab Saudi apakah memberikan kuota tambahan atau tidak. Tapi Hmm. kalau untuk pasal 8 kuota dasar itu sudah pasti gitu ya. Nah, cara kita mengukurnya dari pasal 8 tadi, 8% itu. Nah, sepanjang penentuan kuota haji khusus alokasinya sudah 8%, sebagaimana ketentuan pasal 64 yang diambilkan dari kuota dasar, maka menurut saya dan itu ditetapkan oleh Menteri Agama dan kamu saya itu sah dan tidak melanggar ketentuan pasal 64. Ya, eh, yang problem menurut saya adalah asumsi yang digunakan ketika pemerintah atau DPR membuat kesimpulan mengenai pembagian kuota. Kalau asumsinya Hmm. pembagian kuota itu termasuk kuota tambahan di situ, maka asumsi ini yang menurut saya tidak pas ya. Asumsi yang digunakan untuk Hmm. menyusun kebijakan yang tidak pas, bukan kebijakannya. Jadi Ya. ketika asumsi kebijakan itu mencampur adukan antara kuota haji dasar atau kuota haji Indonesia dengan kuota haji tambahan dalam pengertian pasal 8 dan pasal Hmm. 9 yang harusnya dipisah, maka disitulah akan terjadi falasi gitu, kesesatan di dalam menyusun Oh. rumusan penetapan kuota berikutnya. Karena Hmm. makna 8% yang ada di pasal 64 itu disandingkan dengan ketentuan pasal 8, kuota yang memang bisa kita pastikan. Tetapi ketika Hmm. kita campur aduk dengan ketentuan pasal 9, di mana pasal 9 itu soal tambahan yang tidak bisa dipastikan sebetulnya, eh, maka kebijakan menarik ketentuan angka 8% atau 92% dari pencampuran antara kuota haji dan kuota tambahan itu akan menjadi keliru. Itulah kelirunya. Jadi kelirunya bukan pada kebijakannya tapi karena dasar untuk menghitung kuota itu yang sudah keliru menurut saya dari kesimpulan dari DPR itu. Idealnya Hmm. ketentuan pasal 8 dan pasal 9 antara kuota haji Indonesia dan kuota haji tambahan itu tidak bisa dicampur seperti penjelasan saya tadi. Harus dipisah sehingga Hmm. ketetapan Menteri Agama soal kuota haji khusus 8% itu sudah bisa jauh-jauh hari diputuskan, sudah pasti begitu. Karena Hmm. kita memiliki angka soal kuota haji itu berapa setiap tahun. Itu sudah clear. Soal Hmm. kuota tambahannya yang belum clear karena ini subject to negotiation, subject ikut pada syarat ketentuan kerajaan Arab Saudi, kebaikan kebijakan dari mereka. Ya. Ya. Sehingga menurut saya belum belum tentu. Ya. Ketika Menteri Agama kemudian membuat kebijakan yang pada kenyataannya eh, antara kuota haji dan kuota haji tambahan ini berbeda gitu ya. Misalnya kuota haji tambahan itu tidak menggunakan pendekatan pasal 64, saya kira tidak keliru karena memang pasal 64 itu secara sistematis dia mengikuti pasal 8. Dia tidak mengikuti ketentuan yang tidak pasti di pasal 9. Ketika kuota haji tambahan itu muncul, diberikan oleh kerajaan Arab Saudi, maka sesuai kewenangan pasal 9, Menteri Agama dapat menetapkan pembagian alokasinya. Dan kita ingat di dalam salah satu azas Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh itu adalah azas proporsional. Nah, ketika Menteri Agama misalnya membagi kuota haji tambahan, ya, kuota haji tambahan itu tidak terikat dengan pasal 64, maka eh, yang harus diperhatikan adalah azas proporsionalnya. Nah, ketika azas proporsional dalam pembagian kuota tambahan itu terpenuhi, maka menurut saya kebijakan alokasi kuota haji tambahan itu
sah dan kemudian memiliki dasar hukum yang kuat ya. Tidak bermasalah begitu karena dia sudah dilakukan dengan azas proporsionalitas dan sesuai kewenangannya gitu. Kalau kita lihat, kewenangan DPR itu ada di konstitusi, ya, pasal 20, 20A, kemudian ada di Undang-Undang 17 2014, Undang-Undang MD3 ya, kita mengenalnya dengan perubahan-perubahannya dalam rangka legislasi, pengawasan, budgeting, ya, kemudian ada kewenangan penunjukan beberapa posisi pejabat negara dan lain-lain. Undang-Undang MD3 tidak mengatur ada kewenangan DPR soal penetapan kuota haji. Artinya di bidang agama tidak sampai ke sana kewenangannya ya. Mungkin mereka punya kewenangan legislasi, tapi tidak sampai ke detail per program, apalagi soal kuota haji itu tidak ada. Tidak kita temukan di dalam Undang-Undang MD3 menjadi bagian dari tugas dan wewenang DPR. Kita lihat di undang-undang yang lain, apakah ada kewenangan itu diberikan oleh undang-undang yang lain, begitu ya, di undang-undang sektoral. Kadang ada undang-undang sektoral yang memberikan kewenangan tambahan pada DPR. Tapi kita lihat saja di undang-undang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah ini 8 2019 ini, apakah undang-undang ini memberikan kewenangan tambahan kepada DPR? Ada kewenangan tambahan kepada DPR ya, yaitu kewenangan kita lihat di pasal 46, 47 dan 48 itu soal penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH. Ada kewenangan DPR di situ membahas bersama menteri ya, kemudian membahas usulan menteri dan kemudian penetapan. Tetapi ketika bicara kuota yang itu ada di pasal-pasal awal, pasal 8, itu pasal 9, itu kewenangan itu tidak dibagi. Dan di dalam mendefinisikan tugas-tugas DPR dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh juga tidak ada disebut kewenangan DPR ikut campur di dalam penetapan kuota. Jadi DPR itu berwenang dalam hal pengawasan ya, kuota pengawas eksternal itu ada. Kemudian BPIH tadi biaya itu ada, tapi yang lain tidak ada. Jadi sangat terbatas kewenangan DPR itu berdasarkan undang-undang. Sehingga kalau ada kesepakatan atau kesimpulan yang di luar itu, tentu kesimpulan-kesimpulan di luar kewenangan tadi menjadi kesimpulan yang tidak mengikat. Jadi boleh saja mungkin itu menjadi kesimpulan rapat atau kesimpulan hasil pembahasan, tetapi dia tidak memiliki makna hukum karena tidak ada dasar hukum yang menyatakan ada kewenangan DPR di sana dalam bentuk persetujuankah, dalam bentuk pertimbangan, dalam bentuk ikut membahas. Untuk kuota tidak ada. Sehingga saya bisa mengatakan secara hukum Undang-Undang MD3 dan Undang-Undang PHU itu DPR tidak memiliki kewenangan soal kuota. Sehingga apapun hasil kesimpulan diskusi rapat dengan DPR soal kuota itu tidak mengikat dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Jadi tetap diserahkan kepada pemerintah begitu. Baik, pada prinsipnya sebetulnya ke, kepada prinsipnya dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu kalau ada kebijakan yang berubah ya atau ada revisi atau ada perubahan minor begitu dalam sebuah kebijakan, maka harus ada alasannya. Di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan panduannya seperti itu aturannya. Nah, kalau dalam isu ini, maka yang harus kita lihat adalah apakah ada fakta baru, fakta hukum baru yang kemudian membuat penyelenggara pemerintahan dalam hal ini menteri dan dirjen terkait, dirjen haji dan umroh, itu membuat suatu kebijakan yang apakah itu dipandang berubah, tidak sama angkanya atau apapun, apakah ada fakta-fakta hukum baru yang menyebabkan itu? Itu satu. Ketika ada fakta hukum baru yang menyebabkan itu, artinya alasan rasional dan alasan legal untuk dilakukannya perubahan-perubahan itu bisa disahkan, bisa menjadi tidak ada masalah begitu ya. Nah, dalam hal ini kalau misalnya ada MOU sebelum surat dibuat oleh Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh, maka menurut saya kalau MOU itu bisa dijadikan dasar bahwa ada fakta hukum baru soal tadi ya penurunan angka tadi kuota, maka itu bisa dijadikan sudah bisa dijadikan dasar oleh dirjen terkait dirjen haji untuk melakukan tindakan tadi mengirimkan surat kepada BPKH soal keuangan haji. Nah, ada fakta
fakta MOU itu kemudian dikonfirmasi, dipertegas oleh terbitnya Keputusan Menteri Agama pada tanggal setelahnya yang tidak berbeda kan. Nah, jadi Ya, betul. menurut saya rangkaian peristiwa hukum ini kita bisa kemudian membenarkan atau tindakan Dirjen tadi menjadi sah karena tidak ada perbedaan gitu. MOU mengikat bagi pemerintah Indonesia karena ini bagian dari kesepakatan dengan pemerintah Saudi. Pak Dirjen mengambil tindakan cepat untuk memenuhi keperluan-keperluan untuk keuangan haji. Kemudian terbit keputusan Menteri Agama yang saya yakin keputusan Menteri Agama tidak akan berbeda dengan MOU. Jadi pertanyaannya keputusan Menteri Agama ini secara substansi ya sama saja dengan MOU sebetulnya. Jadi apa yang dilakukan oleh Dirjen sebelum keputusan Menteri Agama terbit itu memiliki landasan hukum yang kuat. Karena keputusan Menteri Agama itu kalau dalam hukum administrasi itu dipandang sebagai keputusan yang sifatnya konstitutif. Itu keputusan yang hanya mengulang apa yang ada di MOU gitu. Ya. Jadi dia tidak memuat hal-hal penetapan baru. Jadi formilnya saja. Apa yang Ya. sudah ada di MOU itulah yang substansi. Nah, formilnya ada keputusan Menteri Agama. Kenapa? Karena pasal 9 kan bicara demikian. Tapi keputusan Menteri Agama secara materi itu terikat dengan MOU. Dia tidak mungkin akan berubah. Nah, surat Dirjen tadi posisinya di mana? Surat Dirjen sudah pasti tidak akan keluar dari kerangka substansi MOU. Jadi Hmm. kalau pertanyaannya apakah surat Dirjen itu angkanya berubah, turun dari sepakatan dan seterusnya? Ya, angka Dirjen itu terbit karena ada kekuatan hukum yang lebih tinggi yaitu MOU antara pemerintah Indonesia dengan Kerajaan Saudi Arabia. Dan dalam hal itu, menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan, dalam hal ini Dirjen, dan tidak ada pasal yang dilanggar kecuali misalnya Dirjen membuat keputusan secara sepihak tanpa ada dasar hukum atau tanpa ada merujuk pada kesepakatan apapun. Nah, itu yang menurut saya akan problematik di sana. Nah, kalau kemudian ada perubahan-perubahan soal keuangan haji, itu kan sebetulnya dilihat dalam kerangka bagaimana pemerintah menerapkan kebijakan secara akuntabel. Kalau ada Hmm. perubahan kuota, tentu sudah pasti ada perubahan dari sisi angka-angka keuangan. Akan menjadi aneh kalau ada perubahan kuota, tapi angka-angka keuangannya nggak berubah. Nah, itu justru menjadi tidak Ya. akuntabel dan tidak transparan gitu. Baik. Ya, terima kasih banyak Pak Dr. Oce. Mohon maaf ini Ya, sudah mengganggu waktunya. sama-sama. Ya, ya, semoga nanti ini bisa bermanfaat buat masyarakat dalam rangka mencerahkan sebenarnya duduk soal terkait dengan pansus dari perspektif hukum seperti apa. Sekali lagi Oke. kami menyampaikan terima kasih Pak Ya, Dokter. ya, Oke. ya. Ya, Kalau ada mungkin yang kita ini akhiri. Oke. kurang atau ada tambahan nanti boleh dihubungi lagi ya. Ya, Siap. baik-baik Pak Dokter. Oke. Terima kasih banyak. Oke, mari. Assalamualaikum. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.